Baik, karena sudah menunjukkan jam 7 lewat Oh 10, iya, karena mungkin ayah ngeratin. dan saya akan saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terakhir, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat beliau, rahmat dan inayahnya, kita semua bisa dipertemukan dalam kesempatan yang sangat mulia ini untuk mengikuti diskusi prodi episode ke-6 bersama tentunya orang-orang yang hebat yang akan saya kenalkan nantinya. Itu, salawat serta salam, mari kita juga panjatkan kehadiran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Hari ini, perkenalkan, saya Ziyauddin Zilmi Yusuf dari kelas 12 IPS. Saya bertugas sebagai moderator dan bisa dipanggil saya. Ya, hari ini sendirian akan ada pembicaraan-pembicaraan luar biasa yang akan pertama-tama saya kenalkan dari jurusan geologi, yakni Dr. Insinyur Aryo Eko, Sarjana Teknik. Selamat malam, Pak Aryo Edi Wibowo. Beliau Selamat meraih gelar malam, Mas sarjana. Jaya. Beliau meraih gelar sarjananya di Fakultas Teknik Geologi UGM, lulus tahun 2008, dan tahun 2012 meraih master di Kumamoto, Jepang, dan meraih gelar S3 doktor di Hokkaido University pada 2017. Beliau sudah menerbitkan 44 publikasi, baik jurnal, proceeding, maupun book chapter, ataupun mungkin lebih, dan publikasinya sudah dikutip sebanyak 196 kali di Google Scholar dan memiliki H Index 8. Wah, ini luar biasa ini. Cukup terhitung besar. Beliau aktif pada fokus studi geologi, vulkanologi, dan sekarang menjabat sebagai Sekretaris Prodi Sarjana Teknik Geologi. Kemudian kita ke jurusan geodesi, sudah membersamai kita Profesor Insinyur Trias Aditya Kurniawan Muhammad, Sarjana Teknik, Master of Science, Doctor of Philosophy, IPU. Selamat malam, Pak Trias Aditya Kurniawan. Sudah tahu dari nggak? Oh, sepertinya belum. Baik, sebagai uh, gambaran, beliau memegang gelar Insinyur Profesional Utama atau IPU, yaitu pemegang sertifikat IPM yang telah bekerja dan membuktikan kompetensinya minimal 8 tahun. Dan pada tahun 2023 kemarin meraih sebuah pencapaian luar biasa, yakni guru besar pertama di Departemen Teknik Geodesi UGM semenjak berdirinya fakultas tahun 1999. Beliau meraih gelar sarjananya di Fakultas Teknik Geodesi UGM pada 1998, kemudian meraih gelar master di International Institute for Geoinforscience Belanda, dari gelar doktoral S3 di Utrecht Universitas Belanda. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Departemen Teknik Geodesi UGM. Sudah membersamai kita juga Insinyur Esther Wijayanti, Magister Teknik. Selamat malam, Bu Esther Wijayanti. Oke, beliau saat ini menjabat sebagai Sekretaris Prodi Teknik Nuklir UGM dengan jabatan fungsional lektor. Pada tahun 2023, beliau menjadi Ketua Peneliti dengan judul penelitian yakni Karakteristik Metal Organic Framework pada absorpsi limbah radioaktif. Area of expertise beliau meliputi nuclear engineering, fuel enrichment and waste processing and storage, serta heat and mass transfer operations, dan sudah aktif menerbitkan jurnal semenjak tahun 2002. Dan sudah menerbitkan 16 tulisan di Google Scholar dengan area penelitian meliputi mathematical modeling, nuclear process,
dan Nuclear Security. Meraih gelar insinyur dan magister di UGM masing-masing pada tahun 1990 dan 2002. Yang tak kalah luar biasa, malam ini sudah membersamai kami Dr. Engineering Dwi Joko Suroso, Sarjana Teknik Magister Engineering. Selamat malam, Pak Dwi Joko Suroso. Selamat malam Mas Ziauddin ya, Oke, dan oke, teman-teman semua. betul. Pak Haryo juga. Selamat malam Pak. Oh ya Bu Esther katanya listriknya mati Mas tadi. Oh, Tadi iya, buat teman ucapin apa? saya. Iya, iya. Iya, iya, terima kasih. Baik. Jadi, beliau memperoleh gelar sarjana dari Teknik Fisika UGM pada tahun 2010, kemudian melanjutkan studi S2 ya, di Computer Engineering di King Mong Kut's Institute of Technology Lang Krabang di Bangkok, Thailand sebagai AUN SIDNet JISA Scholar. Cakupan studi beliau di S2 mencakup WAS, Target Finding Algorithm in Wireless Sensor Networks. Kemudian setelah menyelesaikan program master, beliau menjadi dosen sementara di UIN Jakarta pada tahun 2013 sampai 2014 sekaligus sebagai teaching assistant di Teknik Fisika UGM. Pada 2014, beliau mengambil gelar doktor di Tokyo Institute of Technology sebagai penerima beasiswa Kementerian Pendidikan Jepang, MEXT. Fokus beliau meliputi channel modeling for the next wireless 5G communication system dan terbaru sedang mengembangkan channel synthesis. Beliau dianugerahi High Quality Paper Award dari Institute of Electrical and Electronics Engineering Singapore pada 2011 dan meraih beberapa penghargaan Best Presentation serta diundang untuk mempresentasikan proyeknya di NTU pada 2015 dan HKUST Hong Kong pada 2016. Saat ini beliau menjabat sebagai dosen tetap di Teknik Fisika UGM, menjadi peneliti Integrated Smart and Green Building, serta Sekretaris Prodik Teknik Fisika UGM. Luar biasa orang-orang hebat yang ngobrol bersama kita malam ini. Dan langsung saja kita masuk ke acara utama, yakni pemaparan jurusan, dimulai dari jurusan geologi bersama Dr. Insinyur Haryo Edi Wibowo. Monggo Pak, waktu sudah tepat kami kan. Terima kasih Mas Zia. Mohon izin ini ya, saya sebelumnya disclaimer, eh, bisa minta izin sharing screen nggak? Atau saya harus cerita aja ini? Oh, oke, monggo sharing screen diperkenalkan sekali. Bisa ya Mas? Disable ya. Partisipan nggak boleh sharing. Oke, sekedar saya coba pulau. Ya, ditunggu. Hmm, Oh ya, oke. ini mumpung masih nunggu teknis, biar lebih mungkin ya, preambul nih. Saya juga sebenarnya kalau sama Pat Manaba tuh masih ada hubungan lah. Saya juga alumni. Jadi kalau saya di Pat itu masuknya hitungannya berarti Pat Manaba 58 lah. Jadi masuknya Oh, tahun 2000. 58. Saya Oh, masuk tahun 2000, lulus 2003. Nah, karena masih Jogja-Jogja aja, kalau misalnya masih nggak relate, kalau misalnya ada yang SMP-nya SMP 5 ya saya juga situ katanya. Jadi oh, masih SMP 5. Jogja-Jogja aja lah gitu. Dan sekarang masih kerja di Jogja juga. Jadi kalau logat saya Jogja Medok nggak tertolong ya, udah kelihatan galurnya gitu. Ini Iya. Dulu udah kelasnya bisa, udah bisa. Coba fisika sharing. atau biologi atau apa, Pak? Pripon? Pak biasa Pak. Dulu kelasnya fisika atau biologi atau Dulu kan cuma ada IPA IPS saja, Mas. Malah sebenarnya cuma oh, ada IPA sama bukan IPA karena satunya IPS-nya kan cuma satu toh. oh iya, iya. Tahun 2000 sudah itu ya. Enggak Ya, penjelasan dari 2000 panjenengan. masih itu. Jadi masih IPA sama bukan IPA tok gitu. Oke, sebelumnya selamat malam nih. Kemarin diingetin waktunya cuma 15 menit. Ini saya coba. Saya mohon izin kalau misalnya nanti suara saya putus-putus tolong diinformasikan. Ini saya juga mungkin izin matikan kamera ya. Soalnya ini saya terus terang lagi di Ogan Kemiring Ulu, Oku. Sinyal agak nyut-nyut. Jadi ini semoga bisa survive. Izin sebentar, nanti saya matikan.
Jadi untuk teknik geologi, sebelumnya ini satu bidang ilmu yang mungkin teman-teman di level SMA, kecuali atlet OSN ya, itu biasanya tidak terlalu familiar karena nggak ada mata pelajarannya. Eh, Biasanya akan tertukar antara geologi dan geografi. Nah, ini untuk awalan, jadi membedakan geologi dan geografi itu yang banyak dipelajari teman-teman di SMA itu adalah geografi. Ini bidang aspek yang luas. Itu mencakup aspek fisik bumi dan juga interaksi manusia dengan bumi. Jadi di sini kalau kita ringkas sedikit, itu geografi itu mempelajari hubungan antara manusia dan sistem ekologinya. Sedangkan untuk geologi itu kita mempelajari buminya, nggak ada urusannya sama manusianya sebenarnya. Jadi bumi aja, ini segala isinya, termasuk proses, termasuk pembentukannya, bahan, utamanya batuan dan cairan misalnya, dan juga struktur dan proses yang menyertainya. Jadi kita di geologi nanti itu akan mempelajari aktivitas sejak tektonik, pembentukan benua dan lain sebagainya, pembentukan batuan, fosil, proses pembentukan sumber daya geologi. Jadi kita akan dekat akhirnya itu biasanya sama hazard, sama sumber daya, sama lingkungan. Biasanya seperti itu. Nah, di sini kurang lebih di mempelajari geologi itu paling pokok itu adalah mempelajari batuannya. Jadi bumi yang umurnya 4,6 miliar tahun yang lalu, itu rekamannya satu-satunya itu ada di barang padatnya, yaitu di bumi, yaitu di batuannya. Jadi dengan kita mempelajari batuan, mungkin di Indonesia sendiri itu nggak terlalu tua, terutama Jawa, kita yang di Jogja ini paling jauh tuh Kretaseus. Batu yang terekam juga paling jauh di Eosin. Jadi apa namanya, umurnya bisa merentang. Tapi kalau karena Indonesia ini kompleks, kita bisa dapat jura di lebih tua ini di sekitar Sulawesi dan Papua. Sesuatu yang apa namanya menandakan kekayaan kita dari sisi geologi, dari batunya aja udah sangat kaya. Nanti di situ ketika kita sudah mempelajari batunya, kita bisa memahami evolusi bumi, bahkan kita bisa, karena geologi ini bagian dari alam semesta, sekarang kalau orang udah bergerak ke astro mining, itu ada juga planetary geology. Terus kita yang dekat dengan, biasanya dengan kita tuh ada di bencana alam, gunung api, gempa bumi, likuifaksi, itu biasanya kita juga landslide, tanah longsor, dan juga geologi lingkungan, dan yang paling seksi dari sisi biasanya orang anak SMA mau masuk geologi, imbas apa namanya, eh, impresi pertamanya adalah kerja di tambang minyak dan energi yang gajinya gede, ya itu juga ada. Jadi dieksplorasi sumber daya bumi nantinya. Caranya kita mempelajari, jadi ini nanti juga yang kurang lebih seorang geologis itu akan sering melakukan. Kombinasinya yang pertama itu field work, atau kita akan ke lapangan. Kita melakukan pemetaan, melakukan identifikasi batuan, mengambil data geologi, itu sering harus ke lapangan. Jadi, berkuliah di geologi, itu nanti setiap semester itu pasti akan ada agenda untuk field trip mengunjungi lapangan. Melihat batunya, melihat struktur geologi, ini yang batuan meliuk-meliuk seperti ini akibat struktur geologi, gaya tekan tektonik, dan lain sebagainya. Itu yang nanti biasanya mereka yang mengukur patahan ini itu jadinya jadi ahli gempa. Jadi ini salah satu contoh field trip kami di Ungaran, itu melihat selain gunungnya, melihat panas buminya dan lain sebagainya. Jadi kalau cuma wisata alam, air terjun, gunung, pantai, laut, rawa, itu biasanya rata-rata geologi cukup familiar di situ. Sungai juga. Setelah itu, biasanya sampel yang akan diambil itu akan dilakukan analisa di laboratorium. Jadi selain kerja di lapangan, pulang sampai kampus masih harus analisis laboratorium. Batu itu kalau dipotong, digosok sampai tipis sampai 3 mikron, jadi di bawah milimeter, tipisnya sekitar 3 mikron,
itu kita akan bisa melihat dalam mikroskop polarisasi itu memiliki warna yang berbeda-beda. Ini juga salah satu biasanya nanti mahasiswa geologi sebaiknya akan lebih ideal kalau tidak memiliki keterbatasan buta warna, karena identifikasi ini juga akan sangat krusial untuk karena parameter warna itu sangat krusial dalam identifikasi. Yang pertama tadi kalau misalnya biasanya geologi akhirnya fisik, terus ini juga salah satu mungkin membuat kita tidak terlalu fleksibel ya, karena juga membutuhkan eh, kemampuan untuk bisa mengidentifikasi warna dengan akurat. Setelah itu, pengolahan data juga kita menggunakan komputer, komputasinya itu juga akan banyak, bisa data sejak database management, GIS itu kami juga menggunakan meskipun sebagai user ya, bukan sebagai developer. Terus untuk pemodelan itu hampir semua aspek menggunakan sejak dari hazard atau disaster, pemodelan gempa, pemodelan likuifaksi, pemodelan gunung api, erupsi gunung api, itu ada pemodelan cadangan migas, minyak dan gas bumi, cadangan emas atau logam, cadangan nikel, batu bara, panas bumi, energi itu juga menggunakan apa namanya pemodelan yang memerlukan pemahaman komputasi yang cukup. Jadi semua, jadi setelah 3 aspek tadi, kira-kira nanti pada saat udah masuk di geologi, ini biar nggak kaget, mata kuliahnya itu kita membagi menjadi 4. 5 yang kelompok humaniora ini akhirnya yang warnanya putih ini kelompok humaniora ini mata kuliah pendukung ya, wajib di UGM. KKUP bahasa Inggris, KKN, terus Pancasila Agama Bahasa Indonesia Kewarganegaraan itu udah pasti ada. Mau kuliah di mana aja, barang ini pasti nempel, terutama kalau di teknik. Itu udah given, udah diterima. Nah, yang perlu biasanya jadi dicermati, biasanya teman-teman masuk ke teknik geologi, ini udah turun-temurun sejak dari tahun 80-an. Opininya mirip. Ini adalah teknik yang matematikanya sedikit, itu tidak sepenuhnya benar. Jadi kalau ada gosip atau pemikiran seperti itu, iya dan tidak ya. Kalau dibilang iya, sebenarnya kita pemodelan geostatistik itu juga pasti akan memerlukan kemampuan matematika. Tapi kalau digunakan secara masif, misalnya seperti di geodesi, Nun Sewu, atau di mungkin kalau salah ya geomatika dan di teknik yang lain, itu tidak sekuat itu, tapi tetap memerlukan kemampuan matematika yang cukup setidaknya. Nah, di sini mata kuliahnya itu nanti teman-teman kalau misalnya masuk di geologi, distribusinya ini di semester 1 dan 2 itu akan lebih banyak kelompok matematika dan sains dasar. Jadi matematika, kimia dasar, fisika itu akan banyak di semester 1 dan 2. Nanti semester 3 udah tinggal 1, terus semester berikutnya udah habis. Jadi akan ditekan di depan karena itu teman-teman juga masih fresh habis apa namanya sekarang ya SBMPTN atau seleksi seleksi masuk universitas itu kan pasti belajar dengan kuat ya untuk kemampuan matematika dan sains dasar. Jadi ini tinggal nerusin dikit, di situ dasarnya yang sudah kokoh tinggal digerakkan ke semester lanjut untuk ilmu yang lebih terapan. Nah, bersama dengan matematika dan sains dasar, itu juga ilmu geosains kita sebutnya. Ini ada mineralogi, ilmu yang mempelajari tentang mineral, lalu ada geologi dasar, meteorologi, ilmu yang mempelajari tentang batuan, geologi struktur, ilmu yang mempelajari tentang patahan, umumnya ya. Terus ada geokimia, gunung api, stratigrafi, ilmu yang paleontologi, ini tentang fosil. Ini nanti di semester 3 udah mulai maksimal, lalu semester 4 mulai yang disebut dengan geologi rekayasa. Mekanika, mekanika batuan, terus geologi sumber daya mineral, ini udah mulai aplikatif ya. Geologi batu bara, terus geologi minyak bumi, hidrogeologi kalau mau air tanah, geologi panas bumi untuk yang panas bumi, dan setelah itu, setelah yang kelompok biru ini, teman-teman masuk ke mata kuliah pemodelan. Pemodelannya itu dibagi jadi 3,
untuk hazard, lalu untuk sumber daya, dan juga untuk geologi lingkungan dan konservasi. Nanti akan muaranya di pemodelan geologi untuk capstone design. Nah, di semester ini udah tinggal lulus nih habis ini. Di sini, kalau diperhatikan semester 7, ini hanya capstone dan hanya proposal. Di sini, semester 7 ini memang kami desain sedemikian rupa, karena capstone dan proposal itu tidak ada kelasnya, hanya bimbingan dengan dosen, bisa dilaksanakan dengan daring. Teman-teman nantinya di semester 7 itu memiliki waktu dan SKS yang cukup kalau mau melakukan magang ataupun mengambil kegiatan MBKM, ikut pertukaran pelajar, entah program Dikti, IISMA, atau program kerjasama dari teknik geologi dengan universitas luar, seperti yang sudah 3 tahun berjalan di Lakehead, atau beberapa kali dengan Lakehead University di Kanada, atau beberapa kali dengan Kyushu University di Jepang. Itu bisa dilakukan di semester 7. Ini secara timing juga sudah diperhitungkan karena rata-rata aplikasi dan periode itu dilakukan di semester ganjil atau di bulan-bulan Agustus sampai nanti di bulan Desember. Lalu di sana bisa sambil ngerjain data, lalu semester 8 skripsi, lulus tepat waktu. Itu rencananya begitu, gambaran kurikulumnya seperti itu. Uh, tapi untuk di kita itu ada juga pengkayaan atau mungkin pendalaman itu dengan mata kuliah pilihan. Teman-teman kalau mau ini sesuai minat atau sesuai kebutuhan penelitian atau sesuai pragmatis saja nyari yang dosennya baik itu, yang nilainya murah, memperbaiki IP itu ya pertimbangannya macam-macam. Itu pilihannya banyak dan itu beragam, tapi secara umum pendekatannya masih sama. Kita bisa mengcover basic geoscience atau aplikatif geoscience, tentang sumber daya, eksplorasi sumber daya, tentang mitigasi bencana, tentang geologi teknik, atau tentang geologi lingkungan. Kurang lebih eh, gambaran kelompok besarnya ada di situ yang tercover di dalam mata kuliah pilihan di sini. Nah, kenapa harus di teknik geologi di UGM? UGM untuk teknik geologi itu udah tua. Kami tua. Kami udah berdiri sejak 1959. Nomor 2 yang tertua di Indonesia, nomor satunya di apa yang pertama berdiri itu ITB. Alumni kami jumlahnya udah ribuan. Angka 2.600 ini kayaknya terakhir diupdate 2020 apa 19 gitu. Sekarang udah jauh lebih banyak lagi. Dan kalau akreditasi, kita udah akreditasi internasional untuk IABI, ini Accreditation Board untuk Engineering ya, untuk program Earth and Engineering. Terus di kami itu jumlah dosennya ada 36, yang 2 magister, 4 PhD kandidat, 20, lalu yang kita punya 6 profesor aktif, dan sisanya jelas PhD. Jadi udah secara kualifikasi hampir hampir di atas 80% kami udah S3 dan 6-nya juga profesor. Dan milestone-nya itu juga sudah cukup banyak ya. Jadi kita berdiri 1959, lalu mengalami beberapa kali pindah kampus ini karena kampus teknik juga muda kan ya. Jadi kampus teknik itu baru ada di tahun 92, yang sekarang di Utara Sarjito itu baru ada di 92. Di 84 bahkan kami punya kampus lapangan di Bayat, di Klaten, salah satu titik geologi yang menarik di Pulau Jawa, karena batuan tertua di Jawa itu hanya ada di 3 tempat, Ciletuh, Karangsambung di Kebumen, dan di Klaten Bayat. Kami punya kampus lapangan di situ yang pertama, dan sekarang masih direnov dan ada bangunan baru yang untuk menjelang mengantisipasi Geopark Bayat. Lalu sejak 2003 kita juga host institution untuk penyelenggaraan pasca sarjana di teknik geologi di Asia Tenggara kerjasama dengan JICA. Di 2007 kami merintis pendampingan untuk Olimpiade Sains Nasional. Di 2010 sampai saat ini
juga masih menjadi apa namanya pendamping untuk Earth Science Olympiad ini dengan Pak Hendra Mijaya kalau kami. Dan sejak 2016 nama jurusan itu jadi Departemen Teknik Geologi sampai sekarang. Di geologi ada 10 laboratorium tentang sedimentografi, geologi tata lingkungan, geokimia, pusat geologi, lalu geofisika, paleontologi, bahan galian, optik dan dinamik, dan juga satu stasiun lapangan geologi di Bayat. Untuk profil alumni, jadi ini gambarannya ya, kalau pernah ada informasi kenapa ada MBKM dan harus lintas jurusan, itu lintas disiplin ilmu, kami nggak masalah, tapi kalau ada klaim bahwasannya itu dilakukan karena berapa persen sih mahasiswa yang akhirnya bekerja dan masih sesuai dengan bidangnya, kalau diklaim di bawah 50%, itu nggak berlaku di geologi. Jadi di geologi ini untuk yang apa namanya pekerjaan itu memang naik turunnya itu akan sangat tergantung oleh industri terkait geologi. Biasanya itu signifikan sekali. Di sini sebenarnya jaga kelihatan ya di 2019 itu dari 34. Jadi ini setiap tahun itu akan diadakan tracer atau studi survei untuk mereka yang sudah lulus 1 tahun sebelumnya. Jadi apabila kami men-tracer tahun lulus 2019, itu tracernya dilaksanakan di tahun 2020. Jadi data tahun 2022 itu tracernya terakhir, barusan kami laksanakan di 2023. Ini satu-satunya timing ketika kami lulusan teknik geologi itu di bawah 50% bekerja di teknik di apa namanya bidang yang sesuai dengan teknik geologi ini 2021 waktu COVID. Ini memang semuanya goyang ya. Jadi pada akhirnya pada saat tracer pekerjaan pertamanya jadi tidak terlalu viral, tapi ini angkanya pun sudah mendekati 50%. Nah, di 2022 dari 85 alumni, 68 itu masih bekerja di teknik geologi, hanya 2 yang non teknik geologi, 4 wirausaha, 6 melanjutkan studi, dan dari 1 tahun itu mungkin sekitar 6 lagi yang masih tidak mengisi kolom pekerjaan pada saat dilakukan tracer. Gambarannya, untuk presentase bidang di pekerjaan alumni kalau di teknik geologi itu tadi pertambangan dan penggalian masih besar. Ini bidang sayangnya ini ikut kategori dari survei yang dilakukan standarnya umum, jadi standar UGM. Jadi nggak spesifik kita akan ngambil geologi migas, geologi lingkungan, hazard dan sebagainya, tapi bidangnya ikut standar DC Master. Itu kurang lebih ya yang paling banyak masih di ekstraksi, industri ekstraksi di pertambangan, lalu ada ini kalau kerja di panas bumi, ini juga ada masuk, terus pengolahan, dan ini yang di jasa profesional ilmiah untuk yang PNS angkanya di angka 5% dan lain-lain. Ada yang masih jadi artis pun masih 1%. Terus untuk gambaran ini salary ya, ini untuk hasil tracer study 2023 ini jarang-jarang saya munculkan, tapi ini karena buat anak PATS lah. Eh, Angkanya kalau kita ngambil UMR tertinggi di Indonesia itu adalah UMR Bekasi atau Jakarta di angka 5 juta. Sehingga kalau dihitung untuk alumni teknik geologi yang angkanya di bawah 5 juta itu 4 di tahun 2023. Ini sebagian ke mungkin karena tidak di industri geologi ya. Terus yang 23 itu angkanya di 5 sampai 10 juta, 9 orang angka salarinya di 10 sampai 15 juta, dan ada 4 yang di angka 15 sampai 20 juta, dan yang di atas 20 juta ini sudah mendekati 30 sebenarnya itu satu orang. Company-nya beragam, tapi ini gambaran range salary. Dan kalau di saya sendiri, karena setelah S1 lulus itu juga pernah kerja di batubara 1,5 tahun. Saya merasa kalau akan ngisi ini tuh akan diisi di basic salary.
Padahal dapat bonusnya itu kadang-kadang jadi lebih banyak. Tapi itu kan mungkin faktor yang sulit untuk dihitung. Ini pasti angka kontrak yang diisi sama mereka. Itu sedangkan ini profil alumni kami. Jadi dari 2000 ini ada beberapa yang sudah cukup prominen ya. Yang pertama ini ada Prof. Suroso, ini founder kami di tahun 1959. Beliau memang profesor meskipun tidak sarjana ya, karena ini 59 itu kan hanya berapa 14 tahun sejak kita merdeka. Beliau sangat berkontribusi di dalam eksplorasi lapangan migas Arun di Aceh. Ini lapangan migas terbesar di Indonesia di awal kemerdekaan kita. Terus yang berikutnya mungkin ini banyak dilihat, beliau Prof. Dwi Korita Karnawati, profesor aktif di kami, rektor UGM perempuan yang pertama, Pak saat ini kepala BMKG, dan apa namanya salah satu legacy atau mungkin karya beliau yang saat ini juga masih banyak digunakan adalah paten beliau tentang landslide early warning system untuk tanah longsor, jadi landslide atau gerakan massa di tanah longsor itu digunakan, diaplikasikan juga bekerja sama dengan BNPB untuk wilayah se-Indonesia. Terus Nuhun sewu untuk Pak Haryo Edi. Permisi, Pak. D, Ini kan waktunya sudah mungkin mencapai 30 menitan. Kalau misalkan ah diringkas maaf, untuk 2 menit bagaimana? oke Biar oke, berapa diringkas saja menit nih Pak. Mas? 5 ya? Ya, ya 2 menit sih Pak. Supaya yang lain Oke, nggak oke, kemalaman. oke siap, maaf, Iya. maaf, santai banget nih Mungkin saya tadi. ringkas. Nih, Z, Iya, ini iya Pak. sedikit, oke saya lanjut. Jadi kalau pada kenal Pak Menteri PUPR, Pak Basuki Hadi Mulyono, itu juga alumni kami, 82. Lalu kalau di sisi direktur perusahaan itu udah banyak ya. Terus ini juga yang kiri, ini dosen aktif nih. Saat ini Ketua Prodi Sarjana, itu geologis Indonesia pertama yang pernah sampai di Kutub Selatan, kalau nggak tahu Antartika ya. Tapi masa ya nggak tahu Antartika. Terus di sisi yang tengah, ini angkatan saya nih, Aris Prima, itu founder Sabah Bridge, pernah kerja di Pertamina, tapi resign, memilih untuk mengajar anak-anak TKI ilegal di kebun sawit di Malaysia, lalu membuat yang disebut dengan Sabah Bridge, ini memulangkan mereka dengan mencarikan beasiswa sebisa mungkin di Indonesia, sehingga anak TKI itu punya warga negara, bisa melanjutkan pendidikan, dan untuk usahanya beliau mendapat Hasan Wirayuda Award di 2017 dan Alumni Muda Prestasi UGM di 2020. Jadi range kontribusi alumni kami cukup sangat lebar. Kalau IUP ini kayaknya nanti yang lain juga akan bahas. Jadi kita juga untuk 2024 udah membuka IUP di teknik geologi. Eh, apa namanya untuk prosedur intiknya monggo ngikut di pengumuman tentang IUP ya. Tapi untuk gambaran terakhir ini sebelum teman-teman masuk, jadi untuk di teknik geologi ini info bisa diakses di umugm.ac.id. Secara sejarah menunjukkan masuk geologi nggak susah-susah amat. Jadi dengan profit Siap. tersebut sebenarnya level kompetisi kami di teknik geologi itu ya masih mirip-mirip lah sama Tekim, teknik kimia. Jadi 119, 117, 14, yang terakhir 1:22 aja. Jadi itu kurang lebih Siap. gambaran di teknik geologi dan kami tunggu di teknik geologi UGM bagi yang berminat. Terima kasih, maaf Mas Zia, matur nuwun sangat. Tidak apa-apa. Oke, terima kasih banyak Pak Haryo Edi Wibowo atas pemaparan luar biasanya untuk teknik geologi. Mungkin langsung ini aja Pak, ada satu pertanyaan dari Pak Yasin. Monggo kalau misalkan sekiranya berkenan untuk dijawab, apakah teknik geologi perlu fisik yang bagus karena banyak kuliah lapangan dan berapa persentase wanita di teknik geologi? Mungkin supaya ini ya Pak, secara itu saja jawabnya gitu. Siap. Kalau fisik yang bagus nggak terlalu ya Pak. Yang penting masih bisa berjalan di lapangan, terus masih ya fisik bagus tuh gimana? Kekar gitu kayak Adire. Nggak perlu Pak. Jadi yang penting sehat dan fit aja. Jadi cukup untuk bisa ke lapangan. Kalau tentang persentase wanita di teknik geologi UGM, 2023 intake kami 150, maaf 140, itu 40%-nya perempuan. Jadi angkanya di sekarang udah 50,
berapa, 40% berarti ya 56 lah, hampir 60 itu udah perempuan. Jadi makin ke sini makin banyak Pak untuk mahasiswinya. Semoga cukup menjawab sih. Oke, Cih, sangat menjawab. Terima kasih Pak Aryo sekali lagi atas pemaparan Sama dan jawabannya untuk eh, teknik geologi. Kita lanjut ke jurusan selanjutnya karena sebenarnya sudah sedikit terlalu overtime. Kita ke Profesor Insinyur Trias Aditya Kurniawan Muhammad. Untuk waktunya mungkin akan saya timeri 20 menit, tidak apa-apa aja. Trias Ya, Aditya. eh, Ya, monggo waktu dan tempat kami persilakan kepada panjenengan. baik, terima kasih Pak Zia, Bapak Ibu yang hadir, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin share nih, Mas Zia. Oke, monggo Pak, monggo. Baik, saya akan sekilas memberikan gambaran ya tentang program studi teknik geodesi. Ini saya tadi mohon maaf tidak dari awal, tapi saya rasa ini yang hadir adalah Bapak Ibu orang tua dalam rangka mengenal program studi apa saja yang ada di Fakultas Teknik, dan dalam kesempatan ini kami Teknik Geodesi ini diberi kesempatan juga. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan cukup singkat saja memberikan pengantar ya. Nanti saya justru berharap nanti akan banyak pertanyaan dan diskusi. Teknik geodesi adalah salah satu dari eh, program studi yang ada di Fakultas Teknik. Nah, ini lokasinya kalau mungkin ada yang belum pernah eh, ke Fakultas Teknik atau ke Teknik Geodesi, lokasinya adalah di Komplek Fakultas Teknik dan kebetulan kami di sisi utara. Ya, baik. Nah, gedungnya ada di paling utara dan mungkin kalau eh, sedikit kita kenalkan, apa sih sebenarnya geodesi? Eh, saya sendiri, Bapak Ibu mungkin saya izin ya memperkenalkan, saya ini adalah lulusan SMA 3 juga, Yogyakarta, jadi saya Padmanaba, dan pada saat itu, pada saat saya masuk di teknik geodesi, itu saya satu-satunya dari SMA 3 ya. Waktu itu yang diterima 40. Eh, Setiap tahun ada, tapi kebetulan waktu itu memang satu. Ya, tahun berikutnya ada 4, ada 5, ada 2 dan lain sebagainya. Nah, memang eh, kalau kami pun jujur mengakui program studi teknik geodesi ini bukanlah program studi yang populer di masyarakat. Tentu saja ketidakpopuleran ini memiliki keuntungan ya, bisa ada plusnya, tapi juga ada kerugian gitu ya. Kerugiannya misalnya kalau nanti Bapak Ibu nanti kalau sudah mau putra atau putrinya punya rencana untuk menikahkan, terus dapatnya nanti lulusan teknik geodesi misalnya calonnya. Loh, teknik geodesi itu apa gitu ya. Kebanyakan memang seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi don't worry, justru yang tidak populer itu eh, seringkali juga membawa berkah. Artinya kesempatan untuk berkarya, bekerja itu luas. Nanti akan coba kita sampaikan. Nah, dan ini yang memang menjadi apa tren ya di seluruh dunia. Jadi komunitas teknik geodesi eh, di seluruh dunia ini juga tidak terlalu banyak. Ada yang mengenalnya sebagai geodetic engineering, ada geomatics engineering. Intinya eh, kalau di dulu kenapa sih geo dan desi gitu ya. Kalau geologi misalnya tadi Mas Haryo tadi menjelaskan mungkin dari SMA kita tahu, tapi kalau geodesi intinya adalah desi ini merepresentasikan pengukuran. Jadi intinya adalah melaksanakan pemetaan pengukuran di permukaan bumi, bisa juga di bawah permukaan bumi, dan nanti metodenya teknologinya banyak. Nah,
Itu sekilas ya Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat juga yang baru saja kemarin dikunjungi Menteri misalnya, sekarang udah nggak jadi Menteri lagi ya, sudah jadi Menko Polhukam. Itu misalnya alat-alat yang digunakan oleh mahasiswa kami untuk kuliah, untuk praktek, mulai dari theodolit, total station, robotic total station, kemudian ada drone, ada GPS, GNSS, dan lain sebagainya. Eh, Mungkin banyak salah satu hal yang penting yang merupakan kontribusi dari eh, bidang survei dan pemetaan, yaitu tentang penentuan posisi, baik itu menggunakan GPS yang itu sudah sangat umum sekarang digunakan di mobile phone, tapi juga inertial system, misalnya menggunakan penentuan posisi, misalnya menggunakan kompas, menggunakan eh, apa hal-hal lain yang sifatnya adalah inertial system. Baik, ini tadi sudah dijelaskan sekilas. Jadi kami itu di tahun 1959 menjadi bagian bersama-sama dengan geologi. Jadi awalnya dengan geologi di tahun 1959, kemudian 1962 ini pecah atau split begitu ya, dan kemudian sekarang berkembang dari mulai jurusan dan sekarang menjadi departemen. Program studi teknik geodesi itu terakreditasi internasional. Terakreditasi internasionalnya yaitu di ABET, Accreditation Board for Engineering and Technology, jadi di United States. Nah, kami ini masih sampai dengan 2027 ya, kami terakreditasi ABET selain terakreditasi dengan IAB. Jadi internationally accredited. Dan Departemen Teknik Geodesi sendiri ini ada Magister Teknik Geomatika, termasuk kita ada program namanya Fast Track. Jadi Bapak Ibu misalnya putranya atau putrinya atau teman-teman nanti kuliah di geodesi, kalau nilainya memungkinkan itu bisa fast track untuk mengambil S2. Jadi 5 tahun mendapatkan sarjana dan magister. Ini di departemen lain pun juga sama. Tapi yang menarik adalah di teknik geomatika, fast track-nya ini juga bisa di luar negeri, yaitu salah satunya di eh, Melbourne, ya, Melbourne University, University of Melbourne, di Department of Geomatics Engineering, sekarang namanya Infrastructure Engineering. Baik, eh, jadi kalau bicara tentang teknik geodesi ini adalah kita eh, ini berbangga ya mengatakan bahwa sebagai Departemen Teknik Geodesi, meskipun bukan tertua tapi terbesar di Indonesia, karena alumninya adalah yang paling besar dibandingkan dengan ITB, dan baru 15 tahun yang lalu, jadi kita sudah 65 tahun, 15 tahun yang lalu, ini program studi teknik geodesi mulai didirikan di misalnya di ITS, di Undip, dan sekarang juga ada di Sumatera, ITERA, dan lain sebagainya. Nah, nanti akan kita lihat alumni itu berkiprahnya di mana saja, di swasta, militer, akademisi, wirausaha, dan lain sebagainya. Mungkin tak kenal maka tak sayang, kami ingin mengenalkan sekilas terlebih dahulu. Jadi, sekali lagi geodesi itu, kalau geodesinya sendiri adalah science. Geodesi itu adalah sains tentang pengukuran dan pemetaan permukaan bumi. Dan ini sudah jabarkan seiring dengan berkembangnya ilmu. Sekarang itu dikenal ada dua geodesi. Pertama, higher geodesi, geodesi tinggi istilahnya. Geodesi tinggi ini adalah mempelajari hal-hal yang sifatnya perlu pengukuran sangat presisi. Contoh misalnya, eh, pergerakan lempeng. Pergerakan lempeng sampai dengan perputaran kutub, ya. Misalnya perputaran kutub itu meleset 2 cm per tahun, atau pergerakan lempeng lebih mendesaknya ke barat daya
3 senti per tahun. Ini semua dipelajari di higher geodesy, jadi mengukur melalui satelit, mengukur melalui bintang-bintang, ini higher geodesy. Jadi kalau yang ada hobi astronomi dan lain sebagainya pasti akan eh, apa lebih lebih senang ya mempelajari di geodesi ini. Beberapa teman yang hobinya astronomi juga menceritakan hal yang sama. Nah, tapi eh, yang paling dikenal sebenarnya adalah yang disebut dengan engineering geodesy ini. Engineering geodesy, misalnya kalau membangun jalan tol, membangun jembatan, membangun apapun, membangun bangunan itu selalu harus ada ukuran awal, ya. Ukuran awal. Nah, pemetaan inilah yang dilakukan oleh teman-teman geodesi. Contohnya membangun kanal dalam rangka untuk pengairan. Ini harus tahu nanti alirannya ke arah mana sehingga diperlukan peta topografi. Peta topografi itu adalah peta yang merepresentasikan permukaan bumi secara detail, secara teliti, baik X, Y, dan Z-nya. Kemudian membangun infrastruktur, membangun smart city, ini perlu survei dan pemetaan dan juga eh, basis data yang disimpan secara modern, yang ini sekarang kemudian diseminasinya menggunakan internet. Sehingga di teknik geodesi, di engineering geodesi, dan juga di higher geodesi, pemanfaatan matematika ini sangat krusial. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi, meskipun kami bukan teknologi informasi, tapi mahasiswa di teknik geodesi ini selain matematika, mata kuliah wajib yang harus didapatkan adalah pemrograman komputer, kemudian ada pemrograman spasial. Karena apa? Karena melakukan pengolahan data dan otomasi ini menjadi hal yang sangat krusial, sehingga ada beberapa skripsi misalnya membuat aplikasi untuk mobile apps, membuat aplikasi untuk pengaturan rute dan lain sebagainya. Ini adalah suatu hal yang menjadi semakin banyak ya seiring dengan berkembangnya teknologi informasi. Nah, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, jadi kalau keilmuannya ini berdasarkan matra itu ada ruang udara. Jadi di udara ini teknik fotogrametri dan penginderaan jauh. Nanti mungkin bisa ditanyakan apa bedanya dengan geografi misalnya ya. Nanti didiskusi saja. Kemudian di ruang air ada hidrografi. Contoh misalnya melakukan pemetaan untuk navigational chart ya, atau nautical chart. Jadi peta-peta laut kapal-kapal itu diproduksi melalui survei pemetaan hidrografi. Kemudian kalau fotogrametri tadi itu misalnya melakukan potret udara. Nah, yang ruang darat survei keteknikan tadi sudah saya sebutkan contoh-contohnya untuk infrastruktur. Untuk semiliter di semua negara ini ada instansi khusus yang melakukan tugas ini. Jadi kalau misalnya di TNI Angkatan Laut itu ada Dishidros ya, Dinas Hidrografi misalnya. Ini yang mengurusi survei dan pemetaan. Kemudian di darat ada di Topat, Direktorat Topografi. Kemudian di eh, TNI Angkatan Udara misalnya ada di Potrut ya. Nah, tidak hanya militer, tentu saja eh, BUMN karya membutuhkan, kemudian PUPR juga ada. Jadi, dan yang paling banyak misalnya lulusan kami adalah di Kementerian Agraria Tata Ruang, BPN, dan Kementerian Keuangan. Sebelum Direktorat Jenderal Pajak itu dilebur ya. Jadi yang mengurusi pajak bumi bangunan dulu membutuhkan banyak engineer dan magister, tapi kemudian karena pajak itu didaerahkan mulai tahun 2012 ini mulai di daerah yang menerima. Baik, Nuhun sewu, Pak. selanjutnya Tiasa saya menyelip, mohon maaf. siap. Untuk waktunya 2 menit lagi, nggih. Kemudian 5 menit untuk Baik. tanya jawab. Ya, ini untuk Mohon informasinya. maaf. Ya, nggak apa-apa, Mas. Saya lanjutkan. Ini kira-kira gambaran kerjanya. Jadi mulai konstruksi, banderi, hidrografik, dan lain sebagainya. Ini misalnya contoh-contoh karya ya dari mahasiswa dan dosen, bagaimana melakukan pemetaan
3D ya untuk MRT di Jakarta yang ini kemudian digunakan untuk fisik dan juga untuk sertifikasi. Kemudian ini adalah alat-alat yang digunakan mulai dari LiDAR, kemudian low cost kamera sampai dengan GNSS. Dan mungkin ya ini yang penting, selalu bahagia ya, gembira karena sering ke lapangan, ke darat, ke perairan. Nah, dan ini adalah apa? Misalnya karya-karya mahasiswa, mereka melakukan kemah kerja, mata kuliah kemah kerja, kemudian ada kerja praktek. Dan tadi selain fisik kita di udara menggunakan drone. Nah, salah satu hal yang penting bagaimana artificial intelligence itu diajarkan dan juga dipraktekkan dari foto udara memotret, kemudian bagaimana ini diotomasi secara otomatis diekstrak menjadi tapak bangunan dan juga ada atapnya. Ini kira-kira yang dipelajari di kami. Kami juga memiliki international collaboration yang beberapa. Nah, saya rasa dari gambar-gambar ini Bapak Ibu teman-teman bisa melihat sebaran alumni kami di mana ini yang penting. Jadi juga yang kerja di luar ini semakin banyak. Ada yang di Australia, Queensland, Malaysia, eh, rata-rata menjadi surveyor hidrografi ya di perusahaan asing dan juga di eh, perusahaan survei di tambang di Australia. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa diskusi. Saya ingin menyampaikan bahwa geodesi atau surveyor itu adalah salah satu eh, profesi tertua di dunia. Ya, salah satu. Misalnya kalau kita bicara bagaimana penentuan sampai dengan membuat piramid. Kemudian bagaimana di Amerika sivilisasinya mengalami kemajuan setelah adanya survei terisris untuk membuat jaringan dan beberapa orang di sana juga lulusan surveyor gitu ya dan juga sekarang survei modern. Kalau kita bicara sea level rise misalnya, bagaimana deformasi, jadi ada kaitannya juga dengan kebencanaan, diperlukan pengukuran dan monitoring yang sangat teliti. Dan disinilah kemudian teman-teman atau mahasiswa itu kita berkali pengetahuan dan keterampilan bagaimana melakukan pengukuran, monitoring menggunakan alat dan teknologi survei pemetaan secara teliti. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mas Zia, terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali Pak Trias Aditya atas pemaparannya untuk jurusan geodesi. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, langsung raise hand atau di kolom chat ya. Kalaupun belum ada pertanyaan, saya ingin bertanya mungkin Pak Trias Aditya. Kan tadi dari pemaparan Panjenengan banyak materi geodesi yang berhubungan dengan penginderaan jauh, pemancaran jauh, fotografi, dan segala macam. Nah, ini kan saya pelajari di kelas IPS saya. Dan sepertinya eh, pelajaran geografi hanya didapatkan di jurusan IPS. Di lintas minat untuk yang IPA itu tidak dapat geografi seperti penginderaan jauh dan lain-lain. Apakah itu akan menjadi kesulitan, Pak, untuk teman-teman IPA yang akan mengambil teknik geodesi atau bagaimana? Iya, baik. Terima kasih Mas ya. Jadi eh, ingin saya sampaikan kalau jurusan IPA ya. Jadi kalau geodesi ini IPA ya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya kalau mengambil ini karena di situ memang basicnya matematika ya. Eh, Matematika. Jadi kalau ini saya ingin cerita sedikit ya. Ini Mas. Nah, tidak ada kesulitan karena intinya eh, fotogrametri, foto itu kan pasti menggunakan kamera, menggunakan perhitungan bagaimana menetapkan fokus, menetapkan area dan lain sebagainya ini perlu perhitungan. Nah, bagaimana kalau teman-teman IPS akan masuk di teknik geodesi? Nah, ini yang mungkin nanti perlu
pemahaman sedikit. Kalau boleh Pak, saya Mazia ya. Ini sebentar saja. Saya ingin menyampaikan ini mata kuliahnya. Ini kira-kira seperti ini. Di semester 1 itu adalah ini aljabar linear, kalkulus, statistika dasar, dasar-dasar geofisika, astronomi, fisika dasar. Jadi intinya kalau di geodesi banyak tentang fisika dan matematika. Kemudian geometri analitik, oceanografi fisis, geometri, statistik. Jadi yang kuning ini adalah yang dasar begitu ya. Kemudian yang keterampilan, ini ada sistem basis data, praktikum, pemrograman komputer, dan lain sebagainya. Kemudian yang biru ini sudah pada tahap kompetensi di survei pemetaannya. Nah, ada beberapa mata kuliah memang overlap dengan geografi. Contohnya, di geografi juga dipelajari tentang penginderaan jauh, fotogrametri mungkin dipelajari. Tetapi yang membedakan adalah kalau geografi itu tadi sudah disebutkan, fokusnya itu adalah bagaimana interaksi manusia dan alam atau bentang alam. Dan mungkin perlu juga mereka, teman-teman geografi itu melakukan pemetaan bentang alam. Tetapi kalau di geodesi lebih kepada bagaimana hasil dari pemetaan itu dapat digunakan untuk bidang keteknikan, untuk hal-hal yang sifatnya apa diterapkan. Jadi misalnya untuk membangun, untuk melakukan rekayasa, dan metode untuk melakukan analitik ini yang ditekankan di geodesi. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Sia. siap. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Trias Aditya. Kemudian itu ada pertanyaan di kolom chat, tapi karena waktunya sudah menunjukkan untuk giliran selanjutnya, apakah Panjenengan berkenan untuk menjawab di kolom chat saja, Pak Trias Aditya? Itu Ya, dari baik. Pak Yasin ada yang bertanya. Ya, terima kasih banyak untuk pemaparannya dan diskusinya, Pak Trias Aditya, untuk jurusan geodesi. Kemudian kita lanjut ke jurusan selanjutnya. Apakah Bu Esther Wijayanti sudah bersama kami? Malam Bu Esther. Selamat malam Mas ya, suara saya sudah bisa didengar. Oke. Wah, luar biasa jelas, Bu. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan. Oh iya, terima kasih. Izin share untuk teknik nuklir nggih. Ya, siap, Bu. Monggo. Sudah Oh, bisa ya, dilihat Bu nggih. Esther, nuwun sewu untuk waktunya juga 15 menit untuk Oh, pemaparan dan 5 menit oh untuk iya, tanya jawab. Nggih. Nanti iya, saya ingatkan kalau waktunya sudah makin mepet. iya, baik. eh ya, saya langsung ke sini saja. Sebelumnya, selamat malam Ibu Bapak sekalian. Terima kasih atas kesempatan dari program studi teknik nuklir untuk bertemu di forum ini. Nah, kalau misalnya belum pernah ke Fakultas Teknik, nanti lewat Sarjito bisa dilihat gedung baru yang menjadi landmark Fakultas Teknik. Dan untuk teknik nuklir itu ada di sebelah selatan dari gedung Ruseno atau gedung SGLC, gedung baru Fakultas Teknik. Dan nanti Ibu Bapak sekalian ada nama DTNTF yang singkatan dari Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika. Jadi di dalam Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika itu ada dua prodi, teknik nuklir yang lebih tua begitu ya, lahir dulu dan baru nanti ada program studi teknik fisika. Keberadaan program studi teknik nuklir itu sebenarnya dimulai pada tahun 74 nggih, hasil kerjasama induk antara Universitas Gadjah Mada dengan Badan Tenaga Atom Nasional pada saat itu, di mana pemerintah mempunyai rencana untuk pembangunan reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan pada tahun 2016 sampai dengan sekarang, eh, teknik nuklir bersama-sama dengan teknik fisika dalam satu departemen.
kalau kita lihat merunut sejarah teknik nuklir, keberadaan teknik nuklir yang tingkat sarjana itu baru dimulai pada tahun 81 dan teknik nuklir sampai sekarang merupakan satu-satunya program sarjana teknik nuklir di Indonesia. Nah, ini kalau misalnya nanti belum pernah sampai di teknik nuklir, gedungnya dekat dengan teknik geologi, Bapak Ibu, di bawahnya teknik geologi. Tapi saya kira ada tulisannya ya yang bisa diketahui, dilihat dengan sangat jelas dan nanti kalau monggo silahkan kalau bisa datang di teknik nuklir. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita lihat atau kita tanya dengan siapapun, tidak hanya orang-orang yang sudah mengenal teknik nuklir, teknologi nuklir, begitu ya. Barangkali sama dengan gambar di dalam slide saya. Apa yang dibayangkan ketika mendengar kata nuklir dan radiasi? Nah, apa Ibu Bapak sekalian? Saya yakin bayangannya adalah seperti ini, yaitu tentang bom nuklir. Sebetulnya tidak apa-apa karena memang ini suatu fakta teknologi nuklir atau nuklir itu dikenal pertama kali melalui bom yang ada di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi dikenal sebagai sesuatu yang membahayakan, kemudian membuat penderitaan di masyarakat begitu ya. Namun sebetulnya eh, yang dipelajari di teknik nuklir bukan ini. Tentu saja ya yang dipelajari adalah pemanfaatan dari adanya eh, reaksi antara eh, radiasi nuklir dengan suatu materi, baik materi yang jaringan hidup manusia atau makhluk hidup yang lain maupun jaringan non-biologis. Nah, Ibu Bapak sekalian, sampai sekarang di Indonesia memang menggunakan teknologi nuklir itu tidak untuk persenjataan atau sesuatu yang membuat penderitaan manusia, tetapi pemanfaatannya adalah seperti gambar yang ada di sebelah kiri ini, dimaksudkan untuk menghasilkan listrik dan electrical ini adalah listrik yang dibutuhkan untuk industri karena begitu besar energi listrik yang bisa dihasilkan. Nah, selain itu juga bisa dimanfaatkan untuk kedokteran nuklir, radioterapi, kemudian radiodiagnostik yang sekarang ini semakin berkembang. Selain itu, teknologi yang terkait dengan radiasi dipergunakan untuk pemuliaan tanaman, menemukan bibit-bibit unggul. Barangkali mungkin kita tidak secara langsung merasakan bahwa beras selama ini yang kita makan itu adalah hasil pemuliaan makanan produksi dari BRIN ya. Selain itu juga radiasi nuklir bisa dimanfaatkan untuk proses pengawetan makanan sehingga pengawetan makanan ini menyebabkan makanan bisa menjadi lebih higienis dan bisa mempunyai waktu pakai yang lebih panjang. Nah, pemerintah Indonesia sampai sekarang pun terus-menerus mengikuti simposium pertemuan-pertemuan internasional dan sekali lagi tetap menggunakan nuklir untuk kesejahteraan manusia. Jadi yang dipelajari oleh mahasiswa di teknik nuklir tentu saja ya sekitar ini juga pemanfaatan radiasi eh, di bidang kedokteran terutama dan di teknologi energi nuklir. Nah, Ibu Bapak sekalian, barangkali izinkan saya untuk bercerita sedikit. Saya semoga bisa memberikan penjelasan sederhana bagaimana eh, teknik nuklir ini yang akhirnya akan dipelajari di mahasiswa kami. Jadi kita kenal tentang inti atom, tentang elektron dan sebagainya, begitu ya. Dan kita mempunyai suatu
inti yang tidak stabil begitu ya, sehingga selalu menuju ke kestabilannya. Untuk menuju kondisi tidak stabil menjadi nuklida atau radioisotop yang lebih stabil, mengeluarkan atau memancarkan radiasi alfa, beta, atau gamma. Nah, radiasi alfa, beta, dan gamma ini mempunyai energi dan karena mempunyai energi, maka bisa saja terjadi ionisasi, menyebabkan terbentuknya radikal bebas, yang ini semuanya memang membahayakan. Namun dengan teknologi yang ada, dengan pemikiran manusia yang semakin maju, dengan kemampuan daya pikir karsa manusia, maka radiasi alfa, beta, gamma ini justru dimanfaatkan. Nah, Ibu Bapak sekalian, memang radiasi itu ada dua, nggih. Ada yang kita sebut radiasi non pengion, misalnya cahaya infrared, microwave, radar, dan seterusnya. Dan ada juga radiasi pengion. Nah, radiasi pengion ini adalah radiasi yang mampu menghasilkan ion, eh, dan ion tadi menyebabkan terbentuknya radiasi alfa, beta, gamma, sinar X, dan neutron. Nah, untuk di program studi teknik nuklir yang dipelajari adalah radiasi yang pengion ini. Nah, teknik nuklir, Ibu Bapak sekalian, mempunyai dua peminatan, yaitu yang pertama teknologi energi nuklir dan yang kedua adalah fisika medik. Bidang keahlian teknologi energi nuklir ini dikembangkan ke arah teknologi pembangkitan daya nuklir, misalnya di PLTN, sehingga terbentuknya energi listrik. Kemudian teknologi energi nuklir ini juga nanti memanfaatkan radiasi dan isotop di bidang industri seperti yang tadi saya katakan. Di bidang yang kedua yaitu bidang keahlian fisika medis, dan ini dikembangkan untuk mendukung radiologi klinik yang terdiri dari radiodiagnostik, kedokteran nuklir, dan radioterapi. Jadi mahasiswa kami itu nanti akan memilih salah satu penekanan minat, apakah akan belajar tentang teknologi energi nuklir atau menjadi fisikawan medis. Untuk menjadi fisikawan medis setelah pendidikan sarjana di teknik nuklir akan meneruskan di pendidikan profesi. Barulah nanti setelah pendidikan profesi baru mendapatkan gelar fisikawan medis. Nah, dari aspek keilmuan teknik nuklir ini, maka bidang kerja yang selama ini kami catat dari para alumni, mereka bekerja di teknologi energi nuklir, di rumah sakit sebagai partner dokter, menjadi fisikawan medis, kemudian juga pada aspek keselamatan radiologi dan keamanan nuklir. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini saya lewati saja. Untuk teknik nuklir yang bersama-sama dengan teknik fisika, kami mempunyai dosen sampai sekarang itu ada 2 guru besar, kemudian 21 berpendidikan doktor, dan 15 dosen berpendidikan master, di mana 12 dosen sekarang sedang studi lanjut doktoral di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, semoga saya tidak salah hitung. Ibu Bapak sekalian, kami sudah terakreditasi unggul sama dengan prodi-prodi lain di Fakultas Teknik, dan juga sudah terakreditasi internasional IAB, sama dengan geodesi tadi. Nah, selain itu, Ibu Bapak sekalian, teknik nuklir menjadi anggota dari INSEN, yaitu International Nuclear Security Education Network dari IAEA, yaitu Badan Tenaga Atom Internasional, dan juga menjadi anggota dari Aliansi Institusi Pendidikan Fisikawan Medis Indonesia atau AIPFMI, yang anggotanya adalah 11 atau 12 universitas di seluruh Indonesia yang
meluluskan mahasiswanya untuk menjadi calon fisikawan medis. Nah, Ibu Bapak sekalian, mitra kerja kami untuk kerjasama dalam negeri seperti yang ada di dalam logo-logo di sini, kami sampaikan bahwa yang di tengah ini adalah Brimob Polri. Nah, ini tadi sama dengan yang saya sampaikan bahwa untuk pembelajaran di teknik nuklir itu juga menyangkut tentang keamanan nuklir, di mana keamanan nuklir ini menjadi perhatian yang cukup untuk Polri, karena di Brimob Polri itu ada satuan yang kami sebut sebagai KBR, Kimia, Biologi, Radiasi. Nah, unit KBR ini sangat berkembang sekarang dan banyak sekali kerjasama dengan teknik nuklir. Nah, Ibu Bapak sekalian, untuk bidang kerja alumni, kita akui ya bahwa sejarah dari teknik nuklir tadi kan keberadaannya memang untuk menyiapkan SDM ketika pemerintah mau mendirikan PLTN. Namun sampai sekarang kira-kira 50 tahun PLTN itu belum ada. Yang ada adalah reaktor riset yang ada di Bandung, Jakarta, dan juga di Yogyakarta. Sehingga kalau kita lihat ya, itu barangkali menjadi kan profil dari bidang kerja alumni kami. Untuk peneliti nuklir itu hanya 4%, sedikit sekali dibandingkan dengan yang lanjut studi. Jadi kebanyakan mahasiswa teknik nuklir setelah lulus adalah lanjut studi ke luar, karena memang perkembangan keilmuan dan universitas yang mempelajari teknik nuklir lanjut itu banyak di luar negeri. Yang banyak adalah bekerja di bidang IT. Ini menunjukkan adaptasi dari lulusan kami dengan keberadaan PLTN yang sampai sekarang belum ada, itu bisa mengarah ke IT atau industri-industri yang lain. Nah, Oh, saya ini Bu Esther, mohon ya. maaf, ini untuk waktunya 2 menit lagi, nggih. Oh Jadi ya, monggo untuk oke. diringkas atau Baik-baik. dipersingkat, Terima mohon maaf. kasih Mas ya. Beberapa laboratorium yang ada di teknik nuklir ini adalah untuk praktikum deteksi dan pengukuran radiasi. Kemudian ini ada lab yang lain. Lalu ketika kami melakukan praktikum fisika reaktor nuklir dan praktikum radiokimia, karena di departemen belum ada dan tidak punya reaktor nuklir, maka praktikumnya diselenggarakan di BRIN. Lalu untuk yang peminatan fisika medis, kami bekerja sama dengan beberapa rumah sakit. Dan gambar di sini menunjukkan praktikum fisika medik di Rumah Sakit Dr. Sarjito. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini beberapa data mata kuliah untuk semester 1 yang di atas ini dan semester 2. Kalau kita lihat masih dekat ya dengan mata kuliah, mata pelajaran yang ada di SMA. Nah, yang ada di sebelah kiri atas ini adalah mata kuliah penguatan teknologi energi nuklir, sementara yang penguatan fisika medik ada yang di bawah ini. Ya, eh, baik, saya perkenalkan untuk kegiatan mahasiswa. Kegiatan mahasiswa kami masuk di organisasi keluarga mahasiswa teknik nuklir teknik fisika dan ada beberapa BSO, ada komunitas mahasiswa sentra energi, Avante untuk Mapala, lalu organisasi BSO yang lain. Dan inilah prestasi mahasiswa teknik nuklir sebagian. Nah, seperti ini teknik nuklir sangat sering mengikuti kunjungan kegiatan yang ada di luar negeri, karena IAEA sendiri sangat memfasilitasi pemanfaatan pembelajaran lanjut untuk anak-anak muda dan wanita. Nah, ini yang lainnya, Bapak Ibu, dan eh, saya tunjukkan salah satu kegiatan yang akan diadakan. Monggo nanti kalau misalnya bisa hadir, ini adalah APSI, nanti tanggal 2 Maret 2023 di
Taman Budaya Yogyakarta, dan di sana nanti kita akan berkenalan dengan kegiatan-kegiatan hasil karya mahasiswa, ada drama musikal dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu, inilah media sosial kami untuk selalu menunjukkan prestasi-prestasi mahasiswa yang nantinya kalau lebih lanjut, lebih lengkap bisa dilihat di web departemen. Demikian Mas Oke. Sia, barangkali yang bisa saya Jadi, sampaikan, nanti bisa dieksplorasi lagi pada saat tanya jawab. Yang paling kiri, marilah kita sama-sama seperti Proton ya, Mas Sia ya, always positif. Matur nuwun, always terima positif. kasih. Ya, Terima kasih Webster ya. Wijayanti atas pemaparan dan saya jadi terbuka wawasannya akan jurusan di teknik nuklir yang saya kira, oh saya kan nonton Oppenheimer, jadi dikiranya wah ini Oh, radiasi segala macam. iya, Dan iya. bersangkutan dengan stigma saya di awal, ada pertanyaan Ibu tentang safety dan keamanan radiasi bagi yang bekerja di teknik nuklir. Apakah perbedaan fisika medik dan teknik biomedis dari TTNG? Terima kasih. Itu saja pertanyaannya di kolom chat Ya. terkait safety ya. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya aspek safety itu berkaitan tidak hanya satu S, tetapi tiga S di bidang nuklir. Jadi ada safety, ada security, dan ada safeguard. Nah, itu semuanya diatur dengan peraturan internasional dan yang diikuti oleh Indonesia. Jadi safety ini adalah keselamatan ya, bagaimana menjaga, mengelola sumber radioaktif, baik dari sisi pengangkutannya, pemanfaatannya, penyimpanannya. Nah, jangan sampai nanti akan berbahaya untuk masyarakat dan juga lingkungannya. Lalu untuk yang security atau keamanan, nah ini sebetulnya mulai marak ketika ada 11 September itu. Nah, jadi jangan sampai kalau kita mempunyai sumber radioaktif itu nanti akan dimanfaatkan secara kriminal untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga untuk setiap bangunan gedung misalnya rumah sakit atau juga segala fasilitas nuklir itu tidak hanya ditinjau dari segi safety-nya, tetapi sekarang ini sudah dikembangkan sampai ke security. Bagaimana mengatur supaya sumber radioaktif yang disimpan itu tidak sampai dicuri dan tentu saja tidak dimanfaatkan secara ilegal. Nah, untuk safeguard ini hubungannya adalah dengan potensi sumber radioaktif untuk menjadi senjata nuklir. Nah, tentu saja karena Indonesia sudah menandatangani bahwa nuklir itu untuk damai, maka tentu saja masalah safeguard ini tidak akan kita pernah menggunakan sebagai sumber senjata nuklir. Lalu untuk fisika medis dan dengan biomedis, saya untuk biomedis mungkin nanti lain kali. Tapi kalau fisikawan medis, Ibu Bapak sekalian, jika kita berada di suatu fasilitas onkologi center, maka selain dokter, nanti pasti ada fisikawan medis. Fisikawan medis ini yang memastikan kontrol kualitas dari peralatan, kemudian mengatur supaya pasien mempunyai posisi yang baik, lalu mengatur supaya sinar ya istilahnya, penyinaran itu nanti tepat pada sasarannya sehingga tidak menjadi berbahaya bagi jaringan di sekitarnya. Jadi inilah tugas-tugas fisikawan medis yang ada di rumah sakit. Begitu Mas ya jawaban saya. Oke, baik. Siap. Terima kasih banyak Bu Esther Ya, Wijayanti. ya, Nanti kalau kepada yang tadi bertanya apabila masih ingin follow up, monggo untuk ya. bertanya lagi di Silahkan, silahkan. chat ya, Monggo, karena monggo. kita Ya, harus ya. masuk di Monggo. jurusan terakhir, yakni bersama Dr. Engineering Dwi Joko Suroso. Monggo, Pak Dwi Joko Ya, Mas. Suroso, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Mas. Terima kasih, Mas Zia. Ini tak sebentar share screen dulu. Terlihat ya screen saya, nggih? Ya, sampai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam
Mas Zia, kemudian orang tua atau wali dari SMA 3 Yogyakarta dan juga siswa di sini. Saya ingin mungkin singkat ya, tadi juga untuk apa istilahnya dasar-dasar dan juga pengenalan Fakultas Teknik dan prodi-prodi sebelumnya juga mirip ya, bahkan teknik nuklir ada ya basicnya. Kalau sendiri tadi ini mati saya di Sleman, ya, S1 Sleman dan S1 Sleman. Jadi hanya di Sleman saja. Kemudian saat ini jadi sekali sarjana teknik fisika. Karena teknik fisika ini termasuk luas, bahkan bidang interest saya itu adalah generatif AI untuk telekomunikasi. Nanti kalau ini waktunya terlalu singkat untuk tanya jawab bisa melalui email yang ada di sini. Sepertinya Pak Dwi Joko Surakso sedang mengalami kendala. Ya, tetap ya saya coba untuk re-invite beliau kembali untuk pemaparan teknik fisika. Dan sebagai jelasan background, sudah bergabung kembali. Pak Dwi Joko Surakso, bagaimana Pak? Apakah jaringannya aman? Ya, Tadi sempat terlempar sebentar tadi oke panjenengan Mas. Ini dari tadi Zoom. putus. Oke, saya Ya. izin tanpain aja Atau ya. kalau misalkan Agak hujan sini kalau Mas. misalkan Oke, dia oke. tanpa face. Oh, ini tanpa face nggak apa-apa kok Pak. Gimana sekarang Mas? Oke, oke. Sekarang gimana? Oke Ya, ya sabun, suaranya ya. sabun. Oke, oke. Oke, ye. Jadi tadi mungkin ini ya outline-nya kalau dari saya singkat yaitu start with why, kenapa UGM, kenapa Fakultas Teknik, dan kenapa Teknik Fisika. Nanti juga ada how-nya, bagaimana proses pembelajaran yang nanti akan membuka what, yaitu bidang apa bidang kerja dari lulusan Teknik Fisika. Kalau kenapa UGM saya kira sudah tidak perlu dijawab ya. Ini ada foto yang saya ambil dari pasti feelingnya adalah kita ada di kota pelajar daerah istilahnya siswanya yang ingin jadi murah. Kenapa FTUGM? Nah, ketika melihat gedung yang baru ya, sebelah kanan itu adalah gedung SGLC, Smart Green Learning Center. Itu mirip sekali dengan gedung C2 di kampus Suzuka Kedai. Waktu itu saya yang sempat studi di Tokyo Institute of Technology di Jepang. Ini mirip sekali. Jadi di dalamnya ada 11 lantai ini ya SGLC, tempat mahasiswa-mahasiswi kuliah dan juga ada auditorium besar yang bisa dimanfaatkan untuk kuliah umum dan juga kuliah tamu misalkan ada dari dalam atau luar negeri. Kemudian teknik fisika UGM tadi disampaikan banyak sekali oleh Bu Esther. Bu Esther ini adalah dosen saya dulu karena saya alumni di sini. Teknik nuklir, teknik fisika ini tergabung di Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika (DTNTF). Dulu ketika saya S1 ini namanya fisika teknik. Kemudian ada nomenklatur semacam itu, kemudian diubah ke teknik fisika. Ini termasuk baru dibanding tadi ya dengan geologi, geodesi, dan teknik nuklir. Karena teknik nuklir tadi menerima mahasiswa pertama itu tahun 77. Kalau teknik fisika itu tahun 98. Nah, apa ciri khasnya? Ciri khasnya ini unik karena biasanya semacam jembatan gitu, bridge antara sains dan engineering. Ini ada gedung-gedung foto-foto terbaru ini. Kemudian kenapa teknik fisika?
kita bisa menyebut TF ini adalah seorang, kalau lulusannya ya adalah seorang generalis engineering. Jadi nanti di perkuliahan juga akan diajari beberapa basic bagian dari ilmu teknik yang lain, begitu, yang melibatkan melibatkan fisika. Kemudian keunikan yang lain hanya terdapat di 8 universitas di Indonesia. Kalau teknik nuklir memang satu-satunya ya. Teknik fisika itu ada 8, yang paling tua itu ITB, ITS, kemudian baru UGM. Kemudian untuk prodi teknik fisika ini rata-rata kelulusan itu 4 tahun 4 bulan, jadi nggak terlalu lama. Kemudian update terbaru masa tunggu mendapatkan pekerjaan ini 2,2 bulan, jadi sekitar 70-80 hari lah. Tapi ini juga istilahnya karena kita punya wisuda 4 kali di UGM, terkadang mahasiswa sebelum lulus atau setelah wisuda sudah mulai bekerja. Kemudian ini singkat saja ya, tadi sudah disampaikan juga sebelumnya, ini sama karena kita punya beberapa akreditasi internasional itu di Fakultas Teknik seperti IAB ya, International Akreditasi, kemudian Lab Teknik Unggul, kemudian tadi sempat diutarakan juga di teknik nuklir ya. Jadi karena kami itu sharing dosen, sharing resource, kita punya 2 profesor dan 23 diantaranya adalah bergelar doktor. Kemudian jumlah total mahasiswa sekarang 466, kemudian total lulusan sudah 1.600 orang. Bagaimana kami melakukan visi ya dalam memberikan pembelajaran. Kami ingin menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarjana yang menguasai bidang teknik fisika. Apa saja bidang teknik fisika? Ini yang menjadi ciri khas di UGM. Kami punya 3 bidang kerja yang not limited to, istilahnya adalah selain ini juga banyak sekali, tapi kebanyakan karena nanti susunannya di kurikulum, kami punya instrumentasi industri, otomasi pada industri, kemudian energi terbarukan, renewable energy, mulai dari fotovoltaik, surya sampai air, mikrohidro dan sebagainya. Kemudian bangunan hijau termasuk smart building dan fisika bangunan. Nah, ini ada flyer ya, jadi prospek karirnya itu ada di berbagai BUMN, termasuk di bidang perusahaan multinasional di bidang energi, manufaktur, konstruksi, transportasi, telekomunikasi, bidang saya juga elektronik dan rekayasa. Karena ada beberapa alumni juga berkiprah ya di penelitian, pendidikan, dan juga swadaya, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, ini apa kata alumni ya? Prof. Agus Pulung Sasmito ini sekarang jadi profesor di McGill University. Ini saya pernah ketemu beliau pas di Tokyo. Beliau orangnya sangat rendah hati dan tidak menyangka kalau beliau itu profesor. Nah, itu saya pernah ngobrol begitu, kemudian saya istilahnya tanyalah salah satu alasan kenapa ke teknik fisika, Prof. Waktu itu saya bilang gitu. Beliau menjawab kurang lebih ini ya, karena backgroundnya adalah teknik fisika, beliau bisa masuk ke beberapa bidang keilmuan teknik yang unik, non-konvensional dan interdisciplinary, karena beliau lebih ke material dan energi. Kemudian yang lain ini adik kelas saya, ini sekarang asisten vice president, ini di Pupuk Kaltim. Jadi lingkungan TF memberikan aura yang positif, karena kita banyak diskusi juga, banyak PR begitu istilahnya, membuat proses diskusi dan tukar pikiran menjadi menarik dan beragam. Kemudian yang lain, ini juga adik kelas saya, ini sekarang di Norwegia sebagai peneliti. Kalau beliau ini saya tanya memilih UGM, TF UGM karena sebagai jembatan antara ilmu sains dan teknologi. Dan yang lain, alasan yang lain adalah dosen-dosennya, kemudian ketertarikan terhadap pendidikan dan riset, melanjutkan studi sampai akhir. Kemudian ada juga yang bekerja sebagai engineer di Bangkok, Thailand. Ini Mas Galih ya. Ini S1 Teknik Fisika, kemudian S2 di Thailand, kemudian bekerja sampai sekarang. Saya masih sering WA-WA-an ya dengan beliau. Jadi pemahaman teknik dan ilmu fisika ini membuka banyak peluang, terutama untuk karirnya Mas Galih. Nah,
itu tadi alumni. Kalau mahasiswa juga banyak. Kami punya mahasiswa yang aktif sekali untuk ikut lomba, kemudian student exchange juga, karena tadi ya juga disampaikan sebelumnya bahwa banyak juga kerjasama baik dalam negeri maupun di luar negeri. Contohnya ini Mas Kemal, ini kemarin dapat gold medal. Kemudian ada mahasiswa berprestasi Mbak Sasa ini kemarin habis pulang dari Gwangju ya. Kemudian yang lain ini bisa dilihat di Instagram juga KMTNTF beberapa acara mahasiswa. Jadi nggak hanya belajar aja, tapi bisa juga ini yang Mbak Rida ini ke Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ke PT Telkom dan PT Paragon Teknologi. Jadi MBKM magangnya sampai 2 tempat. Karena MBKM ini juga kesempatan rekrutmen lebih awal ya. Jadi ketika performansinya bagus di perusahaan tempat magang itu biasanya hampir semua mahasiswa kami itu langsung direkrut. Ini beberapa ya. Bisa dilihat nanti juga di tadi sempat di WA ya, istilahnya adalah tips-tips gitu. Yang penting menurut saya adalah mempelajari tanggal-tanggal penting ujian masuk, tanggal dan mungkin timeline ya, apa saja yang bisa, apa saja tipe ujian dan sebagainya. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Pak Haryo ya tentang kuota dan passing grade. Nah ini di teknik fisika setiap tahun itu menerima 120 sampai 130, tapi lebih seringnya adalah 120. Kemudian dibandingkan passing grade misalkan, maka akan terlihat nanti kompetisinya seperti apa. Kemudian belajar dengan rutin dan konsisten, menumbuhkan habit belajar, kemudian perlu berulang-ulang berlatih karena repetition is the mother of learning, the father of action, which makes it the architect of accomplishment dari Zig Ziglar. Dan jangan lupa berdoa. Biar nanti berdoa dan usaha yang bertarung di langit katanya. Kemudian apa saja yang dipelajari ini sangat singkat dibandingkan dengan yang lain. Intinya adalah di 8 semester itu tahun pertama pastinya kuliah dasar seperti teman-teman yang pelajari di SMA, ada matematika, ada kalkulus, ada fisika dasar, ada pemrograman dasar juga karena kita akan menggunakan piranti-piranti lunak juga untuk mendukung pembelajaran. Semester 3-4 sudah mulai pengayaan seperti teknologi sensor, aktuator, yang mana itu juga nanti bisa mendukung pengayaan teknik fisika. Ada mata kuliah lain tapi nanti silahkan di-scan, nanti ada QR code di akhir. Kemudian peminatan ada ke instrumentasi industri, fisika bangunan, dan juga ke energi terbarukan. Semester 7 dan 8 ini mahasiswa bisa fokus, ya tadi ya ada KKN juga. Sebenarnya kan kerangkanya itu mirip ya karena sama fakultasnya juga sama universitasnya, tapi di semester 8 di teknik fisika itu mahasiswa bisa mengambil MBKM ya. Ini 20 SKS. Kalaupun tidak mengambil maka akan lulus di semester 7. Jadi ada juga saat ini semester ini ada 3 mahasiswa yang lulus 3,5 tahun. Jadi nanti pilihannya tergantung mahasiswanya memang. Oke, kemudian ada juga ya tadi bagaimana tantangan terberat ketika kuliah. Menurut saya ya selama ini karena saya sudah membimbing banyak mahasiswa, itu habit belajar yang belum terbentuk. Jadi apa ya, dari mulai kuliah atau persiapan sebelum kuliah itu banyak mahasiswa yang masih kurang ya persiapannya. Jadi pas masuk kuliah itu belum 100% mengambil, kemudian mungkin tidak mengulang juga di rumah. Kemudian yang kedua pastinya belum dapat beradaptasi. Ini tergantung juga banyak hal ya dari background dan macam-macam. Kemudian homesickness bagi yang dari luar Jogja atau luar daerah ya. Saya pun terkadang ya membayangkan di kakak tingkat seperti itu. Kemudian nggak perlu yang mewah atau apa, tapi lingkungan itu beberapa mahasiswa itu kurang inisiatif untuk melangkah duluan. Contohnya misalkan ingin ketemu dosennya, ingin bertanya kalau tidak paham itu kurang. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Saya pun
banyak yang ketemu 4 mata, misalkan ada mata apa? Ada konsep-konsep yang belum dipahami misalkan. Kemudian ini kerjasama, ada beberapa BUMN dan perusahaan dalam negeri, kemudian ada beberapa ini tidak semua ya, karena saya takut juga menyantumkan karena ini dari dokumen akreditasi dan dokumen prodi. Nah, begitu saja Mas Zia, ini bisa di-scan ya Bapak Ibu dan Oke, teman-teman siswa. Ini oke, nanti masuk ke website, kemudian yang suka Instagraman juga bisa di Instagram. Gitu Mas Zia, bisa monggo kalau ada. siap. Oke, siap. Terima kasih atas pemaparannya, Pak. Iya. Kemudian ini langsung ada yang bertanya dari audiens terkait Ya. beda yang spesifik dengan MIPA fisika. Wah, ini saya sedikit asing dengan istilah ini. Mengingat sepertinya dari MIPA fisika juga banyak yang risetnya aplikatif. Baik. Bagaimana Pak? Ini coba untuk. Jadi sebenarnya fisika di tempat kami itu lebih ke implementasi fenomena atau istilahnya membangun sistem dari fenomena fisika. Misalkan kita punya fenomena fisis dari suhu misalkan. Kemudian yang kita pelajari adalah bagaimana membangun sistem sensornya. Kita bisa mensensing sensor suhu. Kemudian tadi disebutkan bahwa di MIPA juga banyak yang aplikatif begitu ya. Jadi sebenarnya sekarang itu hubungan antar prodi ya istilahnya. Bahkan contohnya di fisika bangunan di tempat kami itu mirip sekali dengan arsitektur. Tapi bedanya adalah arsitektur itu lebih ke estetik ya. Jadi kita bikin gedung yang megah semacam itu, banyak kaca dan sebagainya. Tapi ternyata ketika ditilik dari fisika bangunan bagaimana efisiensi sebuah gedung dengan pertimbangan penghematan listrik, air dan sebagainya, ternyata bentuk seperti itu atau bahan yang dipakai itu tidak cocok. Jadi akhirnya kita akan banyak negosiasi dengan arsiteknya bagaimana membuat yang estetik tapi juga istilahnya efisien secara fisis untuk penghematan dan efisiensi. Kemudian yang lain misalkan energi terbarukan, saya kira di fisika tidak ada ya di kami. Energi terbarukan di sini kami memanfaatkan, bahkan mendesain dulu, kemudian membangun sistemnya, kemudian mengimplementasikan. Salah satu contoh mungkin pompa air ya di Gunung Kidul dengan PV. Jadi sekarang Dr. Ahmad Agustiawan sekarang jadi staf kepresidenan itu di energi terbarukan. Beliau juga aktif bagaimana pengabdian masyarakat melalui energi terbarukan. Jadi saya kira perbedaannya lebih ke bagaimana kami membangun sistem dari fenomena-fenomena fisik tersebut. Kemudian dari kuliah kami juga banyak ada kerja praktek, kemudian ada kerja lapangan, tapi ya lebih banyak sebenarnya lebih banyak di perkuliahan ya di kampus gitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Dwi Joko Suroso sekaligus menjadi penutup dari diskusi Prodi edisi ke-6 hari ini. Terima kasih Pak sudah memaparkan materi terkait teknik fisika tadi juga mungkin ada sedikit trouble dengan jaringan tapi Ya, alhamdulillah bisa ya, Mas, berjalan dengan alhamdulillah. lancar. Ya, Ya. saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara yang sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan dengan panjang dengan sedaya untuk bisa sharing dengan orang tua dan siswa agar tidak menimbulkan kebingungan lagi untuk pemilihan jurusan kelas 12 terutama. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada para audiens yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti diskusi hari ini. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama dari diskusi hari ini bisa tercapai dan dapat menambah bisa semakin jaya lagi namanya. Begitu saja dari saya sekaligus penutup hari ini. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. semuanya. Matur nuwun, Pak Dwi Joko, Oke, Bu 6 Esther, menit. Pak Trias Terima Aditya. kasih, Mas. Salam dari Matur Gue nuwun untuk sangat. SMA Padmanaba. Sukses terus. Iya, mari main lagi. Pak, Bu, kalau Ya. ada waktu main ke kantin jajan-jajan.
Oke. Oke, monggo. Izin Saya keluar, juga nggih. izin pamit. Terima kasih Oke, Bapak Ibu. matur Terima kasih nuwun. semuanya. Ya. Terima kasih.